Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian terakhir sepertinya agak berat ya, setengah jam terakhir. Baik, perkenalkan saya Setiabi Kusna, saya dari Politeknik Astra swasta. Tadi mungkin contoh dari tadi Prof. Mis yang sampaikan ya, bahwa di Pelam Teknik tidak ada isu PTS, PTM, PTN. Kemudian saya juga di vokasi, kebetulan di tim komite evaluasi akreditasi kita bagi ada dari profesi, dari akademik, dan juga dari vokasi. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dari vokasi. Tadi PPI cuma 1, 2, 2, dari vokasi ada? Oh, 3, 4, 3 ya, ya apa-apa. Baik, materi terakhir ini adalah instrumen akreditasi program studi. Kalau tadi Prof. Hari lebih ke LED, saya lebih ke LKPS-nya, tapi beberapa ada irisan yang akan diambil di LED. Nah, tadi juga Prof. Misi sampaikan bahwa instrumen LKPS di Lam Teknik ini memang tidak boleh berbeda jauh dengan instrumennya Ban PT. Jadi kita hanya diberi keleluasan, perbedaannya tidak lebih dari 10% kurang lebih. Nah, itulah yang 10% itu yang kita harapkan ciri keteknikannya ada. Karena Ban PT tidak mau lebih dari yang benar-benar beda gitu ya. Baik, nextnya. Nah, untuk LKPS ini untuk akademik sama vokasi ini relatif sama, cuma ada beberapa tabel yang dikhususkan untuk vokasi, dikhususkan juga untuk akademik. Kalau untuk PSPP memang agak berbeda. Ini yang pertama, ini sama dengan di Ban PT Bapak Ibu tentang kerjasama, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Ini rasanya tidak berbeda jauh. Cuma di sini sebagai highlightnya adalah yang harus dimasukkan bukan hanya berupa MOU atau MOA, tapi lebih kepada pelaksanaan dari kerjasama yang ada. Nah, di Lam Teknik ini ada kelonggaran, jadi kalau sebelumnya mungkin lebih mengedepankan kerjasama internasional, terus ya di Ban PT. Kalau di kita, di Lam Teknik, boleh saja, hanya satu pun boleh, asal yang kerjasama nasional juga banyak memenuhi ketentuan. Sehingga skornya bisa jadi 4 untuk yang tabel ini. Selama ada internasionalnya 1 misalnya, yang nasionalnya kurang lebih ada 6 atau 8, itu bisa masuk mendapatkan skor maksimum seperti itu. Jadi tidak hanya melulu yang kerjasama internasional. Kemudian next berikutnya. Nah, ini seleksi mahasiswa, ini sama, jadi tentang pendaftar mahasiswa, kemudian keketatan pendaftaran, dari mulai TS -4 sampai dengan TS, ini akademik vokasi sama. Nextnya. Kemudian mahasiswa asing, ini juga sama, ini dikhususkan untuk sarjana terapan, untuk vokasinya, sementara untuk akademiknya di sarjana. Kalau diploma 3 ke bawah itu belum ya, jadi tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, untuk mahasiswa asing, ini skemanya bisa bermacam-macam, bisa yang part-time atau yang full, atau misalnya student exchange juga nggak apa-apa, yang penting mereka bermukim ya kurang lebih seminggu lah minimal. Itu sudah dikategorikan sebagai mahasiswa asing. Next. Nah, ini profil dosen. Tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Hari tentang DTPS, DTT. Nah, ini memang ada beberapa khususnya di vokasi yang memang kita akan lihat, terutama untuk pendamping kualifikasi ataupun ya kualifikasi akademik seperti sertifikasi kompetensi, karena kan vokasi memang diperlukan lebih ya kompetensinya, artinya harus didampingi dengan sertifikat kompetensi, bisa dari industri, bisa dari seperti BNSP gitu ya, itu boleh. Yang penting nanti dari DTPS yang adanya kita akan melihat berapa sih persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi selain sertifikat dosen gitu ya. Kemudian nextnya tadi juga bisa dijelaskan, next Mbak. Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran, mempertegas saja bahwa untuk dosen itu yang namanya DTPS tadi kan bisa tidak hanya melulu dari DTPS sesuai dengan PD Dikti atau home base-nya, tapi bisa juga dari prodi lain, yang penting ada irisan dan di tahun TS dan sebelumnya dia mengajar di prodi tersebut.
Ya, kalau misalnya beririsan sesuai dengan keilmuannya yang PS yang diakreditasi, tapi di tahun TS-nya tidak di loading, ya, tidak bisa dikatakan sebagai DTPS. Jadi ini harus ada ketentuan seperti itu, dan itu semua asesor juga sudah memahami, sehingga memang ini memberikan kemudahan ya Bapak Ibu ya, dengan keterbatasan kita menggunakan source sharing yang ada di fakultas ataupun di jurusan, jadi bisa menggunakan DTPS dari prodi lain. Gitu. Misalkan memang minimalnya 5 atau 6, tapi dengan ada kelonggaran seperti itu sebenarnya kan menguntungkan ya. Jadi dosen tersebut terkait dengan publikasi, dengan penelitian, dengan pengabdian, dengan kualifikasi akademik, dengan jafungnya jadi kebawa gitu. Ya, tidak hanya yang murni diambil dari DTPS home base saja. Next, Mbak. Ini dosen pembimbing tugas akhir, rasanya sama ya dengan instrumen dari Ban PT. Nextnya. Nah ini tadi menyambung dengan DTPS dari prodi lain. Ini memang diperlukan pengelolaan yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mengambil DTPS dari prodi misalnya manufaktur ya, kemudian mengambil DTPS dari material misalnya kan beririsan, tapi harus diperhatikan EWMP-nya, karena kan ada ketentuan tidak kurang dari 12, tidak lebih dari 16 ya. Meskipun DTPS dari prodi lain untuk menambahkan jumlah DTPS, tapi kalau EWMP-nya di atas 16 rasanya kok kayaknya kurang ini ya, kurang baik gitu. Ya, jadi juga harus diperhatikan EWMP-nya, terutama ya dari TS -1 sama TS-2. Next. Nah ini dosen tidak tetap, rasanya sama ya dengan instrumen Ban PT. Kemudian, nah ini juga menjadi perhatian untuk vokasi karena di sini ada dosen industri atau praktisi ya. Sebenarnya dosen industri atau praktisi ini memang diperuntukkan untuk dosen dari industri selama dia masih aktif. Ini dikatakan sebagai dosen industri atau praktisi selama dia masih aktif di industrinya. Dia mengajar di prodi yang akan kita akreditasi, tentunya ada surat penugasan dari industri, itu harus dipastikan. Kemudian kompetensinya sesuai dengan mata kuliah yang akan diajarkan, ya. Ditambah kelengkapan sertifikat kompetensi misalnya. Nah dosen tersebut ini boleh mengajar hanya misalnya 3 tatap muka saja dari 16 tatap muka. Ya, atau keseluruhan juga boleh, yang penting ada surat penugasan dan sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang akan diajarkan. Bagaimana kalau dosen tersebut sudah pensiun gitu ya dari industrinya, kemudian ditarik menjadi dosen pengajar di prodi, ya itu nggak bisa dikatakan sebagai dosen industri karena sudah pensiun kan. Kalau misalkan ditarik sebagai DNIDK kan di program studi tersebut, ya artinya sudah masuk sebagai DTPS nantinya. Kalau sudah DNIDK, jadi masuk ke DTPS nanti akan dihitungkan semuanya, rasio dari Jafung, kualifikasi akademik dan lain-lain, penelitian dan lain-lain. Jadi status dosen industrinya berubah gitu. Ya, jadi ini khusus untuk dosen dari industri atau praktisi dan untuk vokasi. Next. Ini sama pengakuan atau rekognisi DTPS. Next ya. Nah ini penelitian DTPS juga sama lah ya dengan instrumen Ban PT. Ada 3 skema pendanaan ya, mandiri perguruan tinggi dari dalam, dari luar dan dari luar negeri ya, baik penelitian nextnya dan PKM sama ya. Next. Nah ini judulnya pagelaran pameran, ini khusus untuk vokasi. Tapi tadi ada yang ke height ya, slide sebelum ini untuk yang akademik. Jadi memang kalau akademik bukan ke pagelaran pameran, khususnya hanya untuk publikasi gitu ya. Tapi ini untuk vokasi. Tapi secara itemnya yang 10 item ini sama lah ya, antara akademik dengan vokasi. Next. Ya, ini juga karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
ini untuk akademik sarjana dan sarjana terapan. Kalau diploma 3 tidak perlu ya ada pengisian tabel seperti ini. Belum perlu. Oke, ini tadi Mbak sebelumnya ya, ini produk atau jasa DTPS yang diadopsi oleh industri ataupun masyarakat. Ini untuk vokasi ya, untuk sarjana, sarjana terapan, diploma bukan sarjana terapan, diploma 3, diploma 2 gitu ya. Next. Nah, ini luaran penelitian atau PKM lainnya oleh DTPS, ini sama dari mulai paten. Next, kemudian ada hak cipta, kemudian teknologi tepat guna, kemudian buku ber-ISBN atau book chapter. Next. Nah, ini tenaga kependidikan. Ini juga sama ya Bapak Ibu, dari misalnya pustakawan, kemudian laboran, teknisi, administrasi dan lainnya. Oke. Ini penggunaan dana rasanya tidak terlalu isu ya, antara dana penelitian, pengabdian dan operasional pendidikan. Yang penting di sini kita melihatnya keserbacukupan ya, karena ada beberapa ketentuan, misalkan skornya misalkan maksimum ya dananya minimal segini untuk penelitian per dosen per tahun ya. Kalau misalnya dana penelitian yang tadi kan ada skema dana penelitian yang hibah ada dari mandiri ya, itu perguruan tinggi dalam atau mandiri dosennya sendiri. Itu kan rasanya tidak masuk ke dalam pencatatan ya di keuangan kalau dana mandiri. Nah, kalau seperti itu tidak bisa dimasukkan sebagai dana penelitian. Ya, karena kan itu dari dosen sendiri misalnya. Artinya tidak ada di pencatatan keuangan di UPPS. Nah, ini tadi kalau tadi terkait dengan dosen source sharing Bapak Ibu yang bisa menggunakan DTPS dari prodi lain, untuk sarpras juga sama ya, artinya bisa menggunakan source sharing khususnya di vokasi, karena beberapa laboratorium itu yang milik UPPS itu boleh diklaim di program studi yang akan diakreditasi selama memang ada pembelajaran di laboratorium tersebut dan diajarkan oleh lab tersebut gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai data sarana prasarana sebagai kriteria tambahan. Dan ini juga next Mbak, dan ini juga sangat dimungkinkan misalnya lab ataupun bengkel itu tidak dimiliki oleh UPPS tapi dimiliki oleh pihak ketiga. Itu boleh saja. Nanti akan kita lihat ada nggak kerjasamanya dengan pihak ketiga tersebut. Dan itu harus masuk di yang tadi tabel pertama kali, itu kerjasama baik pengajaran, mungkin juga penelitian. Ya, jadi selama itu bisa tertelusuri, itu sangat dimungkinkan. Jadi tidak harus labnya milik prodi tersebut saja. Ya, bisa dari milik prodi lain ataupun pihak ketiga, tapi tadi diikat dengan satu kerjasama. Next, nah ini sama ya data prasarana di UPPS. Next, nah ini tadi kurikulum untuk kriteria ke-6 ya, ke-6 kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Nah ini khususnya untuk yang vokasi ini tidak hanya melihat dari SKS saja Bapak Ibu, tapi juga ada konversi kredit ke jam ya, dan ini kan disesuaikan dengan SNDikT-nya ya. Kalau pembelajaran teori itu dari satu SKS-nya 50 menit gitu ya untuk tatap muka, tapi untuk praktik satu SKS-nya 170 menit tatap muka. Dan itu dihitung, nanti akan ditotal, kita akan lihat komposisinya berapa persen antara jam praktik dengan jam keseluruhan. Ini untuk vokasi. Next. Nah, ini tugas akhir rasanya sama ya. Pembimbingan DTPS ya. Termasuk misalkan DTPS-nya tersebut dari prodi lain, tetap kita masukkan Bapak Ibu ya. Jadi DTPS itu kan
misalkan totalnya ada 15. Jadi semua tabel yang terkait dengan DTPS itu harus sama. Jangan beda-beda. Ada beberapa saya temukan beda-beda. Karena kan ditakutkan di sini dia tidak membimbing tugas akhir. Tapi kalau memang dia tidak membimbing harus ada penjelasan di LED-nya nanti kenapa. Misalkan sedang studi atau lanjut atau tugas kepemerintahan atau bagaimana, sehingga tidak dibebankan untuk membimbing tugas akhir. Itu harus dijelaskan nanti di LED-nya. Tapi secara penulisan terkait dengan DTPS itu harus sama jumlahnya dan namanya sama gitu. Ini tadi udah disinggung panjang lebar antara basic science dan matematika. Kalau di vokasi saat ini memang baru 4 ya Prof. Ari, baru 4 SKS ya. Kalau akademik kurang lebih 15 ya. Minimal itu ya, dan itu bisa splitting gitu ya. Jadi memang bertahap Bapak Ibu, tidak langsung 25 gitu ya. Nanti tidak terakreditasi. Kemudian ini tadi juga sudah panjang lebar, capstone design, nextnya. Oh ya, untuk basic science dan capstone design, kalau di vokasinya hanya D4 atau sarjana terapan. Diploma 3 belum, ya tidak dihitung gitu ya. Kalau sarjana sudah dan sarjana terapan. Ini untuk tabel MBKM juga sama, jadi hanya sarjana dan sarjana terapan. Untuk yang diploma 3 ke bawah tidak dimasukkan. MBKM di bawah 20 SKS, next antara 20 sampai 40 dan kegiatannya. Next. Ya, ini di sarjana dan sarjana terapan. Next. Nah, ini hanya menjelaskan saja apa sih kegiatan MBKM, rasanya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dari 8 kegiatan. Bisa di next aja, Mbak. Ya, berikutnya adalah integrasi kegiatan penelitian PKM dalam pembelajaran. Nah ini tadi mirip-mirip dengan yang lain Bapak Ibu, ini yang penting ketelusurannya bisa dipenuhi. Misalnya Bapak Ibu memasukkan hasil penelitian atau PKM ke dalam pembelajaran silahkan, tapi nanti harus dibuktikan gitu ya. Ini penelitian yang mana, oleh dosen siapa, kemudian bentuknya apa nih, bentuk integrasinya. Kalau misalkan dia dapat hibah, ya hibah yang mana gitu. Ya, jadi tidak hanya asal memasukkan, tapi harus bisa dibuktikan dengan evidence yang mencukupi gitu ya. Next. Ini kepuasan mahasiswa rasanya sama ya terhadap pembelajaran dan sistem manajemen. Next. Ini penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Untuk diploma 3 tidak, tapi dari diploma 4 sarjana terapan akademik itu harus masuk ya. Kemudian ini juga akademik, tesis dan disertasi, kalau vokasi tidak ada. Vokasinya ada cuma untuk magister terapan dan doktor terapan Bapak Ibu. Jadi kalau sarjana terapan belum ya. Ini PKM dari mulai diploma 3 juga sudah dihitung. Jadi PKM yang melibatkan mahasiswa. Ini juga tadi baik tadi penelitian ataupun PKM itu harus masuk juga ke penelitian PKM-nya DTPS yang tadi di tabel sebelumnya, apakah dapat pendanaan dari dalam negeri, luar negeri atau mandiri. Jadi harus konsisten gitu ya penulisannya. Ini sudah masuk ke kriteria 9 untuk IPK lulusan, ini rasanya sama dengan instrumen bahan PT. Kemudian next, prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non akademik mahasiswa, next setelah ini Mbak, itu sama saja ya, dari instrumen bahan PT, baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional. Kemudian masa studi, lulusan program studi, ini setiap akademik dan vokasi berbeda ya. Next Mbak, ini untuk dokter terapan, magister, kemudian sampai ke diploma 1, diploma 2. Jadi ini kita akan melihat seberapa lama masa studinya. Tentunya kita rujukannya dari SNDikti ya. Kalau diploma 3 sampai 5 tahun gitu ya, akademik sampai
7 tahun gitu. Ini menggunakan tabel cohort yang dari Ban PT yang ada di 7 standar sebelum 9 kriteria. Kemudian oke, sama ini terus sama masih masa studi, terus Mbak sampai diploma 1, terus nah berikutnya adalah waktu tunggu lulusan ya. Vokasi ini dari diploma 1 sampai sarjana terapan itu dihitung ya. Apakah di bawah 3 bulan, 3 sampai 6 bulan atau di atas 6 bulan. Ini yang memang kita kembalikan ke masing-masing prodi, menghitung statnya dari mana. Ya, secara umum bisa dari yudisium ya, atau pada saat sidang atau pada saat wisuda, kan beda-beda ya waktunya. Kalau sidang ya pasti akan lebih panjang ya sampai pekerjaan pertama. Kalau yudisium berarti kan seragam satu angkatan misalnya. Kalau wisuda lebih mundur lagi ya waktunya. Karena biasanya wisuda kan ada yang mungkin di bulan November, di bulan Oktober gitu ya. Nah itu dikembalikan ke masing-masing prodi. Berikutnya. Next. Ya. Ini juga sama sebagai tabel di kriteria 9 Bapak Ibu. Ini kesesuaian bidang kerja lulusan ya. Apakah tinggi, sedang atau rendah. Karena kalau vokasi, misalnya vokasi gitu ya, teknik mesin gitu. Tapi kau diterimanya di bank gitu. Kira-kira sesuai nggak Bapak Ibu? Tapi di banknya di bagian apa dulu ya? Mungkin di banknya di bagian maintenance itu ya pasti sesuai ya dari teknik mesin misalnya. Kira-kira begitu. Ini akan kita lihat tingkat kesesuaiannya. Next. Ini tempat kerja lulusan. Ya, ini juga dilihat apakah di perusahaan multinasional, internasional, nasional atau wirausaha. Next. Ya, ini kriteria ke-9 ini lebih kepada outcome-nya mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa ada publikasi dimasukkannya ke kriteria 9 ke tabel ini. Tapi kalau misalkan publikasinya dosen berarti dimasukkannya bukan di sini, dimasukkannya di kriteria ke-4 tentang kinerja sumber daya manusia. Ya, jadi ini dibedakan. Meskipun judulnya sama, tapi ini pemilikannya untuk mahasiswa. Gitu. Ya, secara itemnya sama sebenarnya ada 10 item dari mulai jurnal nasional tidak terakreditasi sampai ke tulisan di media massa. Tapi ini kepunyaan ataupun outputnya dari mahasiswa. Next. Ini juga sama karya ilmiah mahasiswa yang disitasi khususnya untuk program akademik sarjana sampai ke atas ya, sampai ke doktor. Ini juga sama produk jasa yang dihasilkan mahasiswa. Next. Ini juga sama luaran penelitian PKM yang dihasilkan mahasiswa. Ya, itu kriteria ke-9. Ya. Jadi terkait dengan outcome dari mahasiswa. Nah, di instrumen LAM teknik agak berbeda di sini seperti instrumen Ban PT khususnya untuk SPMI. Jadi SPMI-nya kita keluarkan ada bab tersendiri Bapak Ibu, menjadi bab penjaminan mutu. Ya, jadi ini tabelnya di tabel 9, ini evaluasi dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal. Ini disesuaikan dengan standar minimal yang 24 ya, 8 pendidikan, 8 penelitian, dan 8 pengabdian kepada masyarakat. Kita akan lihat pelaksanaan PPEPP-nya. Termasuk sampai ke pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit mutu internalnya seperti apa. Oke. Next. Ini sampai 24 standar tadi ya, 8 pendidikan, 8 penelitian, 8 pengabdian. Dan ini tadi disampaikan Prof. Hari,
dokumen wajib untuk SPMI kita juga mendokumentasikan di sini nomor dan tanggal dokumen. Kalau misalnya memang ada revisi juga harus dimasukkan dokumen revisinya. Oke, tadi ini sudah disampaikan sedikit dari Prof. Hari untuk LED UPPS. Jadi ini hanya penggambaran saja Bapak Ibu bahwa kalau yang di lingkaran merah itu kan itu tanggung jawabnya program studi, ya, terkait dengan tridharma pendidikan sampai ke luaran. Tapi di luar itu sebenarnya menjadi tanggung jawabnya UPPS yang menghandle mahasiswa, kemudian sumber daya manusia, baik dosen ataupun tenaga kependidikan, kemudian keuangan, sarana dan prasarana itu ada di tanggung jawabnya UPPS. Yang tadi bisa dikatakan source sharing di beberapa prodi itu bisa digunakan. Nextnya. Nah ini juga penggambaran sumber datanya dari mana sih tadi ya. Jadi seperti untuk proses pendidikan, penelitian pengabdian, kurikulum, lulusan, KPI, kalau ada KPI ini menjadi tanggung jawabnya program studi. Di luar itu menjadi tanggung jawabnya UPPS. Misalkan tentang sistem manajemen, misalkan manajemen informasi, kemudian staf administrasi dan staf pendukung gitu ya, staf akademik, keuangan, tadi fasilitas fisik, data informasi sampai ke mahasiswa di sini dalam hal PMB-nya ya, seperti dan layanan untuk mahasiswanya. Nah ini salah satu strategi saja Bapak Ibu untuk LED dalam konteks PPEPP. Ya, kita bisa terapkan untuk kriteria 1 misalnya. Jadi P yang pertamanya itu untuk latar belakang gitu ya. Bagian ini menjelaskan latar belakang tujuan, kemudian juga menentukan kebijakan ya, berisi deskripsi dokumen formal untuk VMTS ya. Sementara P keduanya pelaksanaan ini sebagai strategi pencapaian, ya pelaksanaan pencapaian VMTS dan evaluasinya ini menginduk ke standar Bapak Ibu yang sudah punya standar perguruan tinggi atau SNDIKT, baik itu indikator kinerja utama IKU ataupun indikator kinerja tambahan itu yang dievaluasi, ya sebagai bentuk dan evaluasi kinerjanya di sini. Dan PP yang terakhir pengendalian dan peningkatan ini bisa dimasukkan sebagai kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian dan tindak lanjut ya, itu sebagai bentuk pengendalian dan peningkatan. Nah ini untuk kriteria 1 terkait VMTS, visi, misi, tujuan dan strategi. Next. Dan terakhir untuk PPEPP di kriteria kedua sampai dengan 9, jadi dari mulai tata pamong, kemudian mahasiswa, kemudian sumber daya, sarpras, kemudian pendidikan, penelitian pengabdian dan outcome atau capaian luaran, ini penerapannya bisa dibuat seperti ini. Jadi penetapan pertama ini kita tentukan latar belakang, kemudian kebijakan, ini peraturan dan standar yang menjadi acuan program studi, baik standar SNDIKT ataupun standar perguruan tinggi yang sudah dibuat oleh fakultas atau UPPS yang digawangi dari SPMI ya, dari penjaminan mutunya seperti itu. Kemudian penetapannya ini kita bisa masukkan tadi strategi pencapaian standar, karena di standar itu kan ada strategi dan indikator ya Bapak Ibu ya. Nah strateginya bisa dimasukkan ke sini sebagai pelaksanaan ya. Jadi ada satu standar IKT misalnya gini, standar TOEFL dosen harus 500, itu kan penetapan. Tapi pelaksanaannya seperti apa? Nah tentunya ada strategi kan, bagaimana dosen bisa mencapai TOEFL 500, strateginya seperti apa. Nah ini bisa dimasukkan ke sini. Sementara evaluasinya ini sama, jadi khusus untuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Ya di standar perguruan tinggi juga sudah ada harusnya. Sampai ke evaluasi capaian kinerja. Dan
Evaluasi yang keduanya dengan menggunakan kepuasan pelanggan atau kepuasan pengguna, mohon maaf. Kepuasan pengguna ini kan di setiap kriteria ada, dari kriteria 2 sampai ke 9. Misalnya kepuasan dosen dalam melakukan penelitian seperti apa. Kepuasan dosen dalam pengembangan karirnya ya, atau MPP-nya, atau peningkatan kualifikasi akademiknya, atau peningkatan jabatan fungsionalnya. Ini juga masuk ke dalam kepuasan pengguna. Dan pengendalian peningkatannya di sini kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian, standar, serta tindak lanjut. Ya, artinya bisa dimasukkan sebagai pengendalian dan peningkatan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu instrumen LKPS. Rasanya di LAM teknik juga sudah ada, tinggal di-download, tinggal dipelajari. Nanti kalau ada beberapa yang perlu diskusikan, monggo kita silakan, sangat terbuka. Baik, itu saja, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Setia, tepat waktu Pak, 30 menit. Jadi untuk sesi selanjutnya itu adalah tanya jawab, jadi kan saya bagi beberapa sesi. Yang pertama ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, 3 peserta dari ruangan, dan kami juga ingin mengundang peserta daring untuk dapat bertanya kepada 3 narasumber kita dengan cara raise hand, kemudian akan kita pilih siapa Pak ya. Mohon nanti penanya bisa menyampaikan nama, institusi, serta narasumber mana yang dituju pertanyaannya. Baik, silakan di ruangan. Ya Bapak, yang pertama nama dan institusinya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya M. Sigit Darmawan dari Fakultas Vokasi ITS. Ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya tujukan kepada Prof. Hari dan Prof. Mistri ya. Senang sekali Prof. Tadi mendengar penjelasan Bapak-bapak narasumber ya. Harapan saya semua asesor seperti Bapak ini bijaksana sekali ya. Jadi tadi yang dibahas masalah basic science dan capstone design ya, itu kan nggak harus eksplisit mata kuliahnya, tetapi justru di RPS-nya, sehingga kita nggak perlu merubah kurikulumnya. Nah, ini harapan saya semua asesor punya ya visi seperti Bapak ini ya. Mengenai SOP Pak ya, kebetulan di ITS ini sistemnya agak centralized ya, anggaran juga centralized ya, fakultas itu 5%, departemen itu 30, the rest dikelola oleh pusat ya. Termasuk SOP tadi Pak, SOP itu mayoritas ya bukan unit ya, unit dalam hal ini kan prodi, tadi Bapak bilang ya SOP harus prodi ya, yang diagregasi kan prodi. Nah, di ITS itu tidak, mayoritas SOP itu adalah dibuat oleh KPM ya, karena proses bisnis di prodi itu kan hampir sama. Kalau di vokasi mungkin yang perlu SOP tersendiri adalah magang ya, karena magang memang tidak ada di akademik. Nah, apakah ini akan menjadi masalah kalau SOP-nya dibuat oleh pusat, yang di unit bagaimana ya? Kemudian yang asesor ya, asesor vokasi katanya nanti dari industri. Saya usul Pak, jangan dari industri semua ya. Kalau ada 2 asesor ya, 1 dari industri, 1 dari akademisi. Saya khawatir kalau dua-duanya dari industri, mereka tidak paham proses bisnis daripada pendidikan. Ya, saya khawatir begitu Pak. Nanti kayak di kementerian ini ya, nanti ya menterinya bukan orang. Aduh, jadi cara pandangnya rada ekstrim, radikal, beda nanti. Ya kita mungkin bertahap ya. Itu usulan saya. Kemudian dosen industri, saya berterima kasih sekali bahwa tadi tidak harus NIDK. Ini berkali-kali saya didatangi asesor harus NIDK ya. Ternyata kan cukup surat tugas ya. Nah, ini mohon disampaikan ke para asesor-asesor nanti. Jangan sampai di lapangan ternyata masih menuntut NIDK. Itu kan susah sekali ya.
Kemudian saya ingin menegaskan bahwa untuk dosen industri, apakah harus S2? Ya. Kalau S1 yang sangat berpengalaman, apakah diakui? Ya. Saya kira itu 3 pertanyaan, mohon konfirmasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya, ya Ibu, silakan. Kemudian yang ketiga mungkin di barisan tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Nirwana. Jadi saya ini paket lengkap, Pak. Boleh dikatakan saya sebagai manajerial adalah akademik. Tetapi sebagai pengajar saya adalah vokasi. Karena saya ditugaskan sebagai dekan di Fakultas Teknik Unsulbar. Baru 1,5 tahun. Kemudian saya pengajar di Politeknik Negeri Ujung Pandang sampai saat ini. Yang pertama yang saya ingin tanyakan terkait dengan asesor. Kebetulan saya mendaftar menjadi asesor Lamtek kemarin, namun tidak lulus secara administrasi. Salah satu penolakannya di situ adalah disampaikan karena saya tanyakan kebetulan ada kolega yang di situ katanya saya karena program studinya saya itu adalah masih B, baik ya istilahnya kemarin itu kan C jadi baik yang setelah dari Ban PT gitu. Itu persoalannya. Jadi saya ini harus menunggu sampai akreditasinya menjadi baik sekali. Namun kenapa sampai dapat baik karena program saya ini dipindahkan ke program studi yang baru. Jadi otomatis kan susah untuk mendapatkan baik sekali karena belum punya lulusan. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tadi saya dengarkan ada vokasi itu kurang asesornya. Bukan kurang Pak, tidak lulus gitu. Oke, terima kasih itu ya. Kemudian sebagai ini di TPS, saya mohon maaf kalau memang umpamanya ini pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, mempertanyakan diri sendiri ini. Karena saya menjadi dekan di Fakultas Teknik Unsulbar, secara otomatis, bukan secara otomatis, tetapi memang sesuai dengan kompetensi saya mengajar di Fakultas Teknik Unsulbar. Nah, tetapi pertanyaan saya tadi tidak pernah disebut bahwa DTPS itu bisa dari perguruan tinggi lain. Gitu. Jadi apakah saya ini mengajar di Fakultas Teknik Unsulbar, kemudian saya bukan dari fakultas, saya secara pekerjaan saya sebagai dosen, bukan saya dosen tetap di situ, tetapi secara manajer saya di situ. Nah itu bagaimana Pak? Itu mohon barangkali petunjuknya gitu. Atau apakah memang bisa disebut DTPS itu adalah sesuai dengan bidangnya, bidangnya, kemudian dari universitas lain atau perguruan lain boleh apa tidak? Itu saya tidak mendengar, tadi hanya dikatakan dari prodi yang berbeda, dari fakultas yang berbeda, tapi tidak ada dari perguruan tinggi yang berbeda. Tetapi kasus saya ini bagaimana kalau saya seperti ini? Gitu. Kemudian ini yang ketiga, yang terakhir ini. Saya mudah-mudahan ini pertanyaannya tidak terlalu bagaimana ya. Saya ingin bertanya, ada IKT dan ada IKU. Ya. Yang mana yang sebenarnya, karena kami agak sedikit bingung di kami ini, ada yang mengatakan begini, IKU itu IKU yang IKU MK, Merdeka Belajar itu loh, yang ada 8 IKU juga, kebetulan 8. Ada juga IKU dari perguruan tinggi, ya itu. Nah ini bingung yang mana yang sebenarnya IKU itu. Kemudian jadi saya mau menjadikan IKT saya di program studi saya
Jadi bingung gitu. Saya tidak pernah melakukan yang ikut 8 standar, yang 8 Merdeka Belajar ini. Kok tiba-tiba saya mau ini? Jadi apakah, mohon barangkali pengertiannya antara IKU dan IKT yang kita akan susun pada LED. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafsah untuk pertanyaan ketiga. Ini ditujukan ke siapa pertanyaannya, Bu? Oh iya, Ditujukan kepada siapa saja yang bisa. pertanyaan Ini yang ketiga. sedikit ya, ini Pak. Coba saya jawab dari belakang aja ya. Nanti yang Baru dua. pertanyaan. Satu lagi Prof. Oh, Kalau ya. misalnya tidak ada dari, oh itu Bapak. Sebentar. Ini banyak sekali pertanyaannya. Lupa nanti saya. Saya jawab dulu aja Oh ya, ya. baiklah Pak. IKU dan IKT, Ibu ya. IKU itu apa yang ada di instrumen matrik penilaian, Bu. Jadi semua yang ada di matrik penilaian itu namanya IKU. Ya. Tidak ada kaitannya dengan MBKM, dengan apa, enggak ada. Ya salah memang Ibu persepsinya. Kayaknya gitu ya. Jadi IKU itu ada di matrik penilaian, itu IKU. Kemudian IKT itu adalah tambahan indikator kinerja selain IKU. Jadi UPPS harus membuat IKT di setiap kriteria. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh UPPS, IKT-nya itu. Jadi IKU dan IKT itu kalau di penjaminan mutu di LAM teknik itu dimulai dari kriteria 2 sampai kriteria 9. Kriteria 1 tidak kita lakukan evaluasi IKU dan IKT-nya. Mulai dari kriteria 2 sampai kriteria 9. Nah, misalkan IKU kriteria 3 kemahasiswaan. Apa IKU-nya? Ketatan ya. Penerimaan mahasiswa asing ya. Itu salah 2 dari IKU-nya. Maka Ibu harus membuat IKT selain yang ada di matrik itu. Dan harus terukur loh Bu ya. Terukur IKT-nya. Siapa yang menentukan IKT? Silakan UPPS dan Prodi. Kalau misalkan universitas menurunkan IKT, bisa digunakan. Ini terkait dengan penjaminan mutunya. Sudah jelas Bu ya? Kalau tidak jelas nanti habis ini aja ya. Kemudian DTPS Bu. DTPS itu tidak boleh dari perguruan tinggi lain. Namanya DTPS adalah dosen tetap perguruan tinggi. Iya. Terkecuali kalau Ibu pinjam dan sah dipinjamkan dari perguruan tinggi lain, bisa jadi DTPS. Karena ada aturan di situ, 60%, 40% pada saat membuka prodi baru itu kan. 60% itu disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, 40% dari luar. Tetapi itu masuk dalam dosen tidak tetap yang dipinjamkan dari perguruan tinggi dan itu bisa juga menjadi DTPS. Tetapi kalau sudah cukup dosennya, tidak boleh lagi. Minimal 5. Kalau 5 tidak cukup, boleh pinjam Bu. Ini bagi prodi baru. Tapi kalau sudah 5 itu cukup, nggak boleh lagi. Ini. Jadi NDTPS itu adalah
dosen tetap perguruan tinggi, bukan dari perguruan tinggi lain. Tapi bagi yang mendirikan prodi baru, itu ada aturan bahwa yang dari dalam boleh 3, yang 2 pinjam dari luar. Tapi status dia itu adalah dosen tidak tetap. Tetapi harus ada kerjasama antar perguruan tinggi. Itu ya. Itu kemudian yang berikutnya SOP, Pak. Punya Bapak dari vokasi ITS PEN, Pak ya? ITS. Oh, PEN beda ya? Dari vokasi ITS, Pak ya? SOP bagaimana kalau dibuat oleh penjaminan mutu, begitu Pak ya? Ada mic Pak. Saya tadi Jadi di ITS Pak, terpusat Pak SOP-nya ya, Oh, dibuat terpusat. oleh KPM ya. oh ya. Ya, mungkin yang bersifat khusus vokasi mungkin yang magang ya, karena di akademik kan enggak ada. Barangkali itu ya. Ya. KPM itu apa Pak? Penjaminan mutu toh? Kantor penjaminan mutu. Lah kantor penjaminan mutu kan? Berarti Ya. dibuat oleh penjaminan mutu Pak ya? Ya, betul. Betul. Silahkan Pak, enggak apa-apa. Asalkan itu disetujui oleh unit Pak. Jadi pada saat membuat SOP, jangan sampai nanti pada saat KPM itu membuat SOP, ternyata unitnya tidak bisa menjalankan gitu loh Pak. Iya, Pak. Kalau itu sudah disepakati silakan. Yang penting memiliki SOP gitu kan. Itu, memiliki SOP dan sudah disepakati bersama antara KPM dengan unit itu ya. SOP di setiap prodi itu kadang-kadang bisa berbeda juga loh ya. Sebagai contoh misalkan SOP tugas akhir. Itu setiap prodi beda-beda aturannya. Maka kenapa saya sampaikan tadi bahwa SOP itu harus unit yang membuat, terkadang itu memiliki mekanisme yang berbeda, prosedur yang berbeda itu di dalam satu UPPS. Itu. Nah kalau misalkan dibuat oleh pusat, ya diperbolehkan juga. Yang jelas jangan sampai SOP itu menyulitkan unit yang menjalankan itu. Kemudian terkait dengan asesor. Asesor dari vokasi itu tidak semuanya dari praktisi, Pak. Itu rencananya satu dari akademik, vokasi, bukan ya, ketuanya biasanya vokasi, dan satu dari praktisi. Cuman sekarang mencari asesor praktisi itu susah Pak, yang memahami borang. Kita pernah ya merekrutmen dari praktisi ya, Prof. ya. Ternyata pada saat ujian untuk mengisi penilaian, gapnya tinggi banget itu. Sampai ada praktisi yang ngasih nilai 400. Ada 400 itu. Terus gimana kok bisa 400 ini yang nilainya gitu ya. Jadi akhirnya wah ini ternyata praktisi pun harus juga diperkenalkan dengan instrumen juga gitu ya. Supaya nanti menilainya tidak pada angka 400 itu. Kalau 400 kan 4 semua Pak. Gitu. Nah itu kendalanya. Sekarang ada berapa Pak? Ada 5 sekarang ya, yang ya sekarang ada 5 yang dari praktisi dan kita akan coba menambah lagi nanti asesor dari praktisi yang khusus akan digunakan oleh vokasi, begitu Pak. Saya kira itu yang dari saya, mungkin ada tambahan lagi. Baik, jika ada tambahan dari Pak Setia atau Baik Pak, terkait dengan dosen industri praktisi ya, Bapak tadi menanyakan, memang sebenarnya dosen industri praktisi pun orangnya bisa banyak Pak, tim teaching misalnya ya, dari industrinya.
Jadi misalkan ada 3 dari 16 tatap muka, 3-nya diserahkan kepada dosen industri. Boleh bergantian juga, tidak harus 1 orang dosen dari industrinya, tim teaching gitu ya. Yang penting tadi ada surat penugasan, yang bersangkutan masih aktif, kemudian kompetensinya sesuai. Tidak harus S2 kan Pak ya? Tidak harus S2, kalau S2 kan susah juga nyarinya Pak, kalau Iya, Pak. ngajar. Nah, Barangkali perlu ditulis itu Pak, supaya asesor yang Iya. yang itu ya punya iya, visi nanti- yang sama. Nanti gitu. betul, nanti pemahamannya kita tularkan. Jadi memang tujuannya untuk implementasi link and match ya Pak. Kalau vokasi kan lebih untuk penelitian saja, pengajuan hibah harus dengan mitra industri, seperti itu. Pengajaran pun akan sangat baik kalau misalkan ada dosen industri yang ikut membantu mengajar sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Tapi memang penanggung jawabnya dosen yang bersangkutan DTPS-nya gitu, yang sudah NIDN gitu. Begitu Pak ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan Bro. Oke, begitu Pak jawabannya. Jangan khawatir asesornya Pak. Ini aja saya rapat dengan asesor nih Pak. Mau penugasan, setiap kita tugaskan mesti kita kasih pembekalan itu ya di dalam teknik ini. Dan saya ikut Zoom juga itu, tapi hanya dengarkan saja. Baik, Prof. Misri silahkan. Ya, ada sedikit terima kasih Prof. Sigit Darmawan sudah hadir. Nih kehadiran Bapak nanti bawa pasukan yang banyak ya Pak. Jadi begini, tadi saya ingin menjawab yang Bu Hafsah ya. Ya, Bu Hafsah. Bu Hafsah tadi ada pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan sih, nyentil sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan milik kita bersama, jadi harus saya jawab. Jadi tadi bilangnya kami asesor tuh bukan kurang tapi nggak lulus gitu. Jadi gini, saya dan tim hanya menerapkan merumuskan kira-kira asesor harusnya seperti apa gitu ya. Lalu kami membuat tim yang tidak dipengaruhi oleh kami gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh kami melakukan seleksi ya, independen. Bahkan kami meng-hire dari psikologi, dari konsultan psikologis ya. Itu untuk menseleksi. Di samping ada tahapan-tahapan lainnya. Di sisi lain memang ada arahan untuk mengejar. Jadi kami buat indeks juga gitu ya. Jadi asesor mana yang bukan asesor mana. Kira-kira kita mengejar waktu itu banyaknya guru besar sebetulnya, karena kita perlu wisdom dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sedang kita rumuskan lagi ke depan seperti apa. Tapi yang jelas asesor ini kita masih perlu, terutama vokasi, juga praktisi kita masih perlu. Nah, ini saya ingin menegaskan yang terakhir ini nih. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kami menerima 895 apa 59 kira-kira gitu ya angkanya. Mendekati 900 lamaran yang ingin aplikasi yang ingin menjadi asesor. Terima kasih sekali. Ini suatu animo yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Tapi waktu itu sebenarnya sangat jelas kami bilang bahwa kami akan menerima yang terutama diutamakan vokasi dan praktisi ya. Hampir 700 diantaranya adalah akademisi, itu lebih dari 700 ya, lebih rasanya 700 itu. Yang vokasi sedikit sekali, yang praktisi sedikit sekali yang mendaftar. Nah, jadi saya nggak mau cerita yang vokasi dulu tapi yang mau cerita yang praktisi. Yang praktisi ini banyak sebenarnya bukan praktisi, tapi dosen pura-pura praktisi. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya. Kami tidak terima, kami coret. Nah, saya diteleponin banyak orang, termasuk teman sekampung saya itu pada nelpon gitu, dari asal satu kampung saya pada nelpon dan sebagainya. Saya bilang gini, nggak bisa, karena memang kita mau cari yang punya latar belakang praktisi betul-betul, bukan dosen yang praktisi, bukan. Saya juga dosen praktisi juga, tapi enggak, saya nggak mau, saya mau yang praktisi betul-betul. Kenapa? Supaya beda pandangannya, supaya nanti masuk semakin dekat antara industri dan kampus gitu. Nah, ini perlu saya tekankan karena masih banyak pihak yang tidak bisa menerima hal ini. Termasuk di sisi lain
Saya dimarahin sama teman-teman PII, termasuk pimpinan PII lah, itu manggil saya berapa kali, bukan cuma sekali, beberapa pimpinan tuh manggil saya sendiri-sendiri gitu. Kok nggak memperhatikan PII, nggak memperhatikan. Saya bilang bukan saya nggak memperhatikan PII, ini datanya. Praktisi yang daftar tuh sedikit sekali, gitu. Vokasi yang daftar juga tidak terlalu banyak seperti yang kami harapkan. Padahal mereka menjadi vokasi dan praktisi itu menjadi prioritas waktu itu. Teman-teman semua saksinya lah ya, di rapat kita berkali-kali sampai saya bilang, memang apa cuma segini yang daftar? Iya, yang lainnya dosen pura-pura praktisi, ngakunya praktisi. Ada lagi dosen yang suratnya kita baca, ternyata surat itu ditujukan untuk lam lain, bukan lam kita. Macam-macam gitu. Jadi ikut lagi aja Bu, kalau memang itu ikut lagi aja mungkin ya teman-teman ya. Yang jelas bisa jaga, kita juga salah juga bisa gitu ya kan, salah juga ada, tapi kita rasanya udah berusaha maksimal. Mudah-mudahan kalau memang rezeki gitu ya, dan itu memang layak, kenapa tidak gitu ya. Tapi asesor itu adalah ujung tombak, sebenarnya kita jangan sampai salah milih sebenarnya gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi saya harus jawab karena saya digebukin kanan kiri nih gitu ya, dari PI dimarahin, dari teman-teman dosen dimarahin. Satu orang pun tidak ada yang diterima dari Departemen Teknik Kimia UI. Saya dari Departemen Teknik Kimia UI. Itu semua teman-teman pada protes sama saya, kok nggak ada yang diterima gitu. Saya bilang, ya emang syaratnya begitu gitu. Mohon maaf saya bilang gitu. Mohon maaf ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita buka kesempatan buat daring, Pak. Bisa dibukakan Zoom-nya. Oh, nggak kelihatan. Yang sini Ada aja, yang Pak. nggak ada yang raise hand sepertinya ya. Oh, kalau tidak ada, baik, saya kembalikan ke tempat di sini. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu untuk sesi kedua? Karena sepertinya nggak ada yang raise hand. Mana Pak? Oh, di sini ya. Satu ibu meja ketiga ya, 1, 2, 3 dan meja 2. Kemudian yang sebelah sini ada Bapak Ibu. Bapak tadi jadi bertanya? Ya, 3. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Aryani dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama terkait pengalaman kami saat asesmen lapangan di bulan Februari di salah satu program studi di PNUP. Lead asesornya meminta kami untuk mencoret salah satu DTPS. Ini mohon arahan ya Pak, apakah tepat seperti ini atau bagaimana? Yang jelas waktu itu kami akhirnya mengiyakan dan kami mengikuti prosesnya. Jadi di semua data LKPS, DTPS yang kami akui sebagai DTPS kami, menurut lead asesornya itu tidak boleh diakui sebagai DTPS dengan alasan pendidikan S1-nya adalah sarjana pendidikan elektro. S2-nya adalah magister teknik bidang keilmuan sistem kontrol instrumentasi. Prodi yang diakreditasi adalah Prodi Teknik Elektronika. Dan beliaunya mengampu mata kuliah kompetensi inti, instrumentasi dan kontrol. Namun lead asesornya berpendapat bahwa karena S1-nya sarjana pendidikan, maka tidak dapat diakui. Sehingga kami menghapus semua kinerja terkait DTPS yang dimaksudkan dari seluruh tabel LKPS. Dan kami kerjakan pada saat online ya secara luring asesmen lapangan. Mohon arahan Bapak, tanggapan Bapak, apakah tepat seperti itu meskipun sudah berlalu dan hasil asesmennya sudah terbit. Pertanyaan kedua terkait Maaf sebelumnya Bu, ini Ya, pertanyaan untuk narasumber yang mana? yang mana saja Oh, Pak? semuanya Karena ya? iya Mbak, karena semuanya adalah asesor, jadi mohon diwakili siapa saja yang berkenan menjawab apakah hal ini benar dilakukan oleh seorang asesor. Harapannya hari ini tidak terjadi lagi ke depannya, karena bukan kami yang memilih DTPS untuk menjadi dosen kami, tapi beliau sudah dosen tetap di perguruan tinggi dan memenuhi definisi-definisi yang tadi Bapak-Bapak sampaikan. Pertanyaan kedua mengenai
penilaian pada saat asesmen, karena bulan Oktober nanti secara relief di PNUP akan ada 5 asesmen, 4 oleh Lam Teknik, 1 oleh Infokom. Dengan format yang berbeda, format LED yang berbeda, namun intinya sama, yaitu evaluasi PPEPP. Mohon arahan Bapak dari Majelis Akreditasi Lam Teknik terkait evaluasi terhadap pengendalian dan peningkatan sampai tingkat kedalaman mana yang harus dipenuhi dalam kami menyampaikan LED untuk pengendalian dan peningkatan, Pak. Apakah cukup hingga RTM saja, dilengkapi dengan bentuk-bentuk pemantauan terhadap tindak lanjut, atau terukur hingga terjadinya peningkatan hingga 1 siklus lagi berikutnya? Mohon arahan dari Bapak-Bapak yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua, Ibu. Ya, di meja 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Balikpapan. Saya ingin bertanya ke Prof. Hari. Kaitannya ada 3 pertanyaan saya. Pertama, kaitannya mengenai kurikulum. Di tempat kami ini kebetulan karena TS-nya nanti saya jatuh di Juli 2023, maka berarti kan TS yang berjalan adalah 2021 ganjil genap, 2020 ganjil genap untuk TS-1 dan TS-2-nya 2019-2020. Pertanyaan saya, untuk kurikulum kami sempat di TS-2-1 kami pakai kurikulum lama, kemudian di TS yang 2021 kami sudah ganti kurikulum. Nah, pertanyaan saya, yang dimasukkan di LEK itu kurikulum yang di 2019-2020 berlaku atau kurikulum baru? Karena kalau di LEK-nya yang Lamtek ini kan nggak bisa, udah diprotek gitu, kami tidak bisa insert 2 kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai MBKM. Untuk laporan pelaksanaan MBKM yang diterima oleh asesor itu, apakah harus ada legalitas dari L2 Dikti atau cukup SK Rektor, kemudian laporan pelaksanaan MBKM atau bagaimana? Yang terakhir, pertanyaan saya yang ketiga, karena masa akreditasi kami habis di Juli 2023, saya mohon saran dari Prof. Hari, kapan kami sebaiknya mengajukan, apakah di batch 1 nanti 2023 atau batch 2 2023? Karena kalau lihat schedule-nya, hasil asesmen akan diberikan di Agustus. Nah, khawatirnya saya kalau asesmennya kurang memuaskan, nanti yang lulus di 2023 ini jadi akreditasinya jadi nggak ada gitu, kosong. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, Pak Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya Mustafa dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Ada beberapa yang ingin konfirmasi kepada para pemateri. Yang pertama, mungkin ini senada dengan apa yang disampaikan oleh penanya pertama, bahwa memang di pelaksanaan PPEPP dan instrumen akreditasi program studi ini, penguatannya sebenarnya adalah di laporan evaluasi diri. Itu kalau kami lihat secara keseluruhan bahwa penguatannya adalah di laporan evaluasi diri. Mungkin kami ingin konfirmasi kira-kira bagaimana strategi Pak di dalam penyusunan laporan evaluasi diri ini supaya bisa memenuhi standar yang kita harapkan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan DTPS. DTPS di beberapa prodi ini bisa saja mengajar dari berbagai program studi, Pak. Jadi misalnya kalau ada seorang dosen kebetulan misalnya mengajar misalnya di prodi teknik sipil, kemudian dia bisa juga mengajar di teknik mesin sesuai dengan kompetensinya. Kira-kira bagaimana strategi untuk pencantuman dananya, Pak? Karena di situ kan ada dana penelitian, dana pengabdian yang bisa diakses oleh untuk DTPS ini. Apakah itu bisa diklaim prodi prodi mesin dengan sipil itu bisa mengklaim masing-masing, atau mungkin dibagi 2 atau bagaimana strateginya? Karena ini perlu kami sampaikan bahwa di kami ada untuk tahun 2023
2022 ini ada 2 program studi yang rencananya untuk akreditasi melalui LAM di tahun 2023 itu ada 5 program studi Pak. Jadi permasalahan yang muncul di prodi kami itu adalah Pak, bagaimana ini kalau misalnya dosen A sempat mengajar di prodi teknik sipil atau di mesin misalnya, kira-kira pendanaannya seperti apa? Karena ini akan berkaitan dengan penelitian, pengabdian, termasuk publikasinya Pak. Bagaimana cara mengklaimnya seperti itu? Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan PSPPI. PSPPI kemarin mungkin ini Prof. Misri bisa ini, bahwa kebetulan sudah berjalan 2 tahun program studi di PSPP di Fakultas Teknik di Palu. Sementara penyusunan burannya IPS-nya Pak. Tapi ada perpanjangan dari Ban PT untuk 2 tahun kemudian. Nah kira-kira bagaimana ini Prof? Apakah saya harus menunggu 1 tahun kemudian ataukah perlu saya usulkan saja tahun ini seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan mungkin Prof. Hari dari Bu Dharma, Poltek Ujung Pandang ya Bu. Kemudian Oke, kedua baik. Bu Siska dari Universitas Balikpapan dan Pak Mustafa dari Terima Universitas kasih. Tadulako. Bapak Ibu sekalian, kalau mau rekrutmen dosen harus hati-hati. SPD berbeda dengan teknik. SPD itu yang dipelajari adalah proses pembelajaran dan kurikulum. Sehingga kalau S1-nya SPD, S2-nya Magister Teknik tidak diakui. Beda, rumpun ilmunya jauh banget. Karena yang dipelajari di sarjana pendidikan adalah proses pembelajaran. Jadi mohon nanti mulai ditata betul dosennya, jangan sampai. Kalau S1-nya sarjana pendidikan, S2-nya Magister Teknik, akan diakui nanti kalau S3-nya yang Magister Teknik nanti, menjadi doktor teknik. Jadi linearitasnya itu akan diakui ijazah kedua, ijazah terakhir. Yang berbahaya lagi, kalau yang di tengah-tengah itu MPD, ini berbahaya banget ya. Yang di tengah itu yang berbahaya. Kalau masih S1-nya SPD, itu masih nanti S3-nya suruh teknik nanti itu akan diakui. Oke. Karena memang rumpun ilmunya berbeda. Ini banyak terjadi di sini ya. Ada satu program studi kemarin yang kami minta untuk kita berikan rekomendasi perbaikan karena ada 2 dosennya yang S1-nya sarjana ijazahnya SPD. Kita rekomendasikan untuk coba cari dosen lain aja gitu. Supaya nanti bisa terhitung nilainya itu. Kemudian terkait dengan penilaian tentang PPEPP. Jadi PPEPP itu memang siklus dari PPEPP harus penuh Bu. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi ya, sampai pada RTM, tindak lanjut. Apa yang dilakukan PPEPP itu adalah IKU dan IKT. Jadi yang dianalisis itu IKU dan IKT. Tadi Bapak yang terakhir tadi bagaimana menyusun LED, nanti kita ajari Pak. Yang baik bagaimana nanti terakhir ini. Kemudian MBKM. MBKM cukup SK Rektor.
Kalau nanti dari dikti susah Bu, kasihan ya. Cukup menggunakan SK rektor untuk MPKM. Jadi di matrik di LKPS dan LED kami dan setelah matrik tersebut itu memang kita memasukkan MPKM, yaitu yang student exchange maupun 40 SKS yang magang, kelompok magang KKN dan seterusnya itu cukup SK rektor, tidak sampai menggunakan SK dikti ya. Tuh. Kemudian kalau misalkan prodi itu masa habisnya Juli 2023 itu kan, itu bisa masuk batch 1, batch 2 itu dimulai dari kapan ya? Mei. Boleh batch 2 Bu. Batch 2 boleh. Ya nanti kita berikan SK ya perpanjangan itu. Tapi yang aman batch 1 ya. Kalau batch 2 juga nggak apa-apa nanti itu. Nanti kita berikan. Ya, katanya Prof. Mistri jangan pindah di tengah jalan, yang penting itu ya. Kalau sudah batch 2 nanti batch 2 terus selamanya. Kalau batch 1 terus. Begitu ya. Kemudian LED Pak, ini ya. Di pedoman penyusunan LED itu sudah jelas, mulai dari latar belakang pedoman ya. Pedoman itu isinya adalah aturan-aturan yang berlaku serta pedoman yang diberlakukan. Kemudian ada penetapan evaluasi gitu ya. Nah, sebetulnya konsentrasi penilaiannya itu adalah pada evaluasinya. Pada saat nanti di situ ada, misalkan kita mau menjelaskan, menganalisis kemahasiswaan. Apa yang ada di LKPS itu dianalisis, maka saya sarankan menggunakan infografis. Jangan tabel LKPS ditempelkan. Tapi di LKPS tersebut dibuat sebagai infografis. Nanti akan ketahuan di situ trennya. Kalau trennya nanti itu menurun atau naik, atau mungkin ada yang tercapai atau tidak tercapai, ya, yang dianalisis adalah yang tidak tercapai itu. Kalau tidak tercapai itu akar masalahnya apa? Itu harus dituliskan. Akar masalah bisa menggunakan diagram tulang ikan atau apa, silakanlah ya. Atau mungkin pakai yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas kita ingin mengetahui pada saat itu tidak tercapai, itu akan muncul akar masalah di situ. Nah, akar masalah tersebutlah itu nanti yang akan digunakan untuk menyusun SWOT-nya, yang akan digunakan untuk program pengembangan berkelanjutan gitu Pak. Jadi seperti menulis tesis ya. Itu cara menulis LED-nya. Kemudian terkait dengan DTPS, kalau misalkan ada 2 prodi, sipil dan teknik mesin begitu Pak ya. Kemudian yang sipil dijadikan DTPS teknik mesin. Maka penelitian dosen, pengabdian dosen, publikasi dosen tersebut dipindahkan semua Pak. Karena penelitian, pengabdian, dan publikasi itu adalah milik dosen. Termasuk pendanaan. Sehingga terkadang ada yang ini yang dananya besar sopo tuh ini. Oh tak dadekno DTPS Pak itu. Itu dirancang dulu TS-2 Pak. TS-2 tuh dilihat yang sering penelitian siapa ya itu. Wah ini jadikan DTPS saja, nanti semua dana akan ikut, publikasi akan ikut, penelitian juga akan ikut. Ya, itu.
Tapi jangan mencari DTPS yang tidak pernah riset ya Pak ya. Menjadi pembagi masalahnya. Gimana Pak Waski? saya tahu itu kita diam. Jadi pembagi itu berat nanti membaginya, maka memilih-milih DTPS itu juga diperlukan itu ya. Oleh karena itu sebetulnya strategi proses pembelajaran itu dilakukan. Sehingga sering saya sarankan, sudahlah kalau proses belajar mengajar itu SK-nya SK rektor saja. Jadi enak, bukan SK dekan. Kalau SK rektor ditata dulu prodi-prodi semuanya itu, wah nanti ini tak gunakan, ini tak gunakan, ini tak gunakan, ini dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti SK-nya SK rektor. Itu. Nah itu. Jadi begitu Pak nggih. Jadi pendanaan, penelitian, publikasi dosen itu milik dosen Pak. Jadi kalau itu dipindahkan ke DTPS maka akan ikut itu. Tetapi juga akan dipilih nanti juga penelitian-penelitian atau publikasi yang linear dengan prodi atau yang diajarkan itu. Begitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Abi? Oh, perubahan kurikulum begini ya Bu ya. Ibu kurikulumnya separuh-separuh berarti Bu ya? Ini rada ruwet Bu Ibu. Oh gitu nggih. Jadi kurikulum yang digunakan itu kurikulum yang pertama Bu. Nah, kurikulum yang kedua itu nanti dijadikan informasi di LED-nya. Itu, di LED-nya dijelaskan nanti bahwa pada tahun ini sampai ini menggunakan kurikulum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, rentangnya dulu Bu. Yang paling lama digunakan kurikulum yang mana? Yang lama, maka yang lama dimasukkan di LKPS-nya. Di LED-nya dijelaskan bahwa pada tahun ini terjadi perubahan kurikulum. Nanti asesor akan ngecek kalau ini nanti kurang akan melihat kurikulum yang baru. Tapi jangan dilepas yang kurikulum baru. Informasinya harus dimasukkan di LED. Kalau kurikulum lama yang digunakan 2 tahun, kurikulum barunya 1 tahun misalkan gitu kan ya. Kayaknya gitu ya. Ya, okay. Maka yang dimasukkan di LKPS kurikulum yang 2 tahun. Okay. Begitu sebaliknya kalau misalkan yang baru 2 tahun, yang 2 tahun masukkan. Informasi yang kurikulum lama di LED. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke Prof. Misri. Atau ada tambahan dari Bapak Setia? Cukup, baik Prof. Misri. Pertama saya jawab sedikit yang Bu Siska tadi, maksudnya jangan pindah batch itu begini. Kami pernah mengalami ya Pak ya. Jadi masa berlakunya sebenarnya dia harusnya bisa mendaftar di batch 3. Dia daftar di batch 2. Jadi kan kami nggak berikan SK perpanjangan kan. Nah, terus kami sudah menugaskan asesor, udah tengah jalan lah kira-kira gitu, tiba-tiba dia mundur. Kami batch 3 aja deh. Toh kami bisa dapat SK sementara perpanjangan gitu. Akhirnya kami nggak keluarkan SK perpanjangannya. Karena kita juga malu juga sama asesor apa segala. Maksud kami jangan begitu maksudnya ya. Jadi kalau daftar ya udah di situ. Karena SK perpanjangan cuma bisa sekali, kecuali apabila ada hal yang sangat memerlukan seperti tadi misalnya ada pembinaan misalnya gitu. Baik. Jadi dipikirkan aja baik-baik kira-kira mau. Boleh kok di batch 2 boleh gitu ya. Tapi di batch 1 juga bagus gitu ya. Terus berikutnya tadi Pak Mustafa ya tadi pertanyaannya dari Tadulako, Pak SPPI Tadulako. Mungkin saya coba yang saya tafsirkan dulu ya Bapak, prodi baru ya Pak SPPI. Sudah berapa lama Pak? Sudah mau 1 tahun. Mau 2 tahun. Terus diminta oleh Ban PT untuk sampai 2 tahun, iya.
Oh, ngerti saya maksudnya. Oke, jadi kira-kira kalau 2 tahun lagi gitu, setahun, kira-kira validnya kapan sampai kapan? 2023 apa 2023. Jadi saran saya nanti kalau kira-kira sudah sebelum itu aja ya. Coba tadi Pak, syarat-syarat tadi Pak, dosen yang tadi yang syarat perlu, syarat ranking gitu ya. Itu diperhatikan di situ aja. Sepertinya PSPPI jauh lebih lebih sederhana lah, lebih jelas gitu ya, lugas ininya aturan mainnya gitu ya, bisa dihitung semuanya dan nggak serumit yang lain-lain. Saya kira gitu aja. Oke, kasih. Baik, sudah Prof. Sudah waktunya sudah habis. Jadi kita akhiri sesi tanya jawab dengan memberikan aplaus yang besar bagi 3 narasumber kita. Ya, mohon maaf Bu, moderator, ini ada yang dari daring-daring nggak terbaca. Mau dibacakan nggak? Kasihan kan dia sudah masukin di chat. Masih 5 menit gimana ya? Ya, cuma singkat-singkat kok ini. Satu atau 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan mencongak aja ini ya. Ini saya bacakan beberapa pertanyaan, tapi sebetulnya yang ditanyakan di sini kebanyakan yang terkait dengan linearitas tadi Pak Prof Hari. Jadi kalau tadi Prof Hari mencontohkan yang memang rumputnya jauh ya, jadi kependidikan dengan teknik. Tapi ini ada yang ditanyakan misalnya kalau S1-nya misalnya dari MIPA gitu, lulusan MIPA ya, kemudian S2-nya teknik. Apakah kalau yang mungkin lebih dekat seperti itu diakui atau seperti apa? Dan saya kira kalau ya ini sama saja, kalau misalnya S1-nya teknik elektro, S2-nya teknik informatika, kemudian beliau ngajar di teknik elektro-telekomunikasi, bagaimana ini agak dekat-dekat ya. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan di sini. Kalau S1-nya MIPA, kemudian S2-nya teknik masih linear ya? Masih linear. Kalau sarjana pendidikan jauh banget memang ya. Kalau MIPA, misalkan S1-nya matematika MIPA, misalkan gitu kan, kemudian ke teknik masih linear itu. Ya. Kemudian elektroinformatika itu dekat banget itu. Itu pasti linear itu. Elektroinformatika. Tergantung nanti pada saat penugasan sesuai enggak dengan kompetensinya kan begitu. Jadi elektroinformatika itu sangat dekat rumpun ilmunya ya. Itu. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, kita tutup ya Pak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi terima kasih Bapak Prof Hari, Prof Misri dan Pak Setia. Selanjutnya mungkin jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi beliau-beliau ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kemudian saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno sebagai moderator dan juga terima kasih kepada Prof Misri, Prof Hari dan juga Bapak Setia Abdi Kusna yang telah menyampaikan materi tentang instrumen dan strategi akreditasi dalam teknik. Baik, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perilaku setelah membawakan acara. Saya juga mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.